Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju ya? Saya sejujurnya agak malas membahas tentang masalah ini karena kampanye politik mestinya tak mengandalkan politik identitas lagi. Jakarta sebagai kota besar dan kota yang maju, mestinya calon pemimpinnya menawarkan ide-ide dan kebaharuan untuk kemajuan kota Jakarta. Bukan malah memainkan politik identitas yang akhirnya menjadi blunder dan bumerang kepada diri sendiri. Hari ini, wakilnya Ridwan Kamil, Suswono akhirnya kena batunya. Setelah berkelakar soal Nabi Muhammad yang dianalogikan sebagai anak muda pengangguran, lalu dinikahi oleh Siti Khadijah yang dituduh sebagai janda kaya raya. Reaksi publik dan warga Jakarta beragam. Banyak yang marah hari ini. Pernyataan itu dikeluarkan pada saat menghadiri dukungan deklarasi Ormas Bang Japar pada hari Sabtu 26 Oktober 2024, sehari sebelum debat kedua berlangsung. Kelakar yang kebablasan ini bermula ketika Suswono membahas program anak yatim. Lalu ada yang bertanya soal program Kartu Janda, salah satu unggulannya Ridwan Kamil. Suswono menyarankan agar janda kaya untuk menikahi pemuda yang menganggur. Lalu kader PKS ini mencontohkan kisah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad. Dia berkata, Siti Khadijah yang berusia 40 tahun berstatus janda kaya menikahi Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Meskipun saya bukan penganut agama Muslim, tapi saya juga paham kalau analogi Suswono ini sangat kurang tepat. Saya merasa tidak perlu harus menjadi Muslim untuk memahami persoalan ini dan setuju bahwa ini benar-benar merendahkan martabat seorang pemimpin besar umat beragama di dunia ini. Pertama begini, analogi yang disampaikan oleh Suswono kurang tepat atau sangat tidak tepat. Sebagaimana dibantah oleh pemuda Muhammadiyah, Nabi Muhammad bukan pengangguran saat menikahi Siti Khadijah. Nabi Muhammad telah dikenal sebagai seorang pedagang dan dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur serta amanah dalam menjalankan usahanya setiap saat. Apalagi ketika menikahi Siti Khadijah, mahar yang diberikan oleh Nabi juga sangat besar, yaitu 20 ekor unta. Jika dikonversikan ke nilai rupiah saat ini, nilai itu setara dengan 300 juta rupiah atau lebih. Jelas itu sangat jauh di atas kemampuan laki-laki pengangguran seperti yang dituduhkan oleh Suswono. Kedua, analogi yang kebablasan ini membuat mental dan kualitas demokrasi dari calon pemimpin di Jakarta masih sangat rendah. Berpolitik identitas dalam kampanye politik adalah cara politik yang paling tidak berkualitas. Udah murah, gratis lagi. Berpolitik identitas yang menyangkut suku, agama, ras, dan sebagainya itu rentan dengan perpecahan. Suswono sebagai tokoh yang dituakan di Partai PKS mestinya bisa bertutur kata lebih bijak agar jangan sampai menimbulkan perpecahan di Jakarta, terutama bagi kalangan umat Muslim. Terlalu murah harga bangsa ini jika pecah hanya gara-gara kampanye politik murahan dan tak menawarkan gagasan dan ide-ide yang edukatif bagi masa depan warga Jakarta. Ketiga, program janda kaya menikahi pemuda pengangguran ini jelas merendahkan martabat warga Jakarta itu sendiri, terutama kaum pemuda atau laki-laki. Bagaimana bisa seorang pemimpin berpikiran solusi untuk mengatasi pengangguran adalah menikahkan seorang janda kaya dengan seorang pria pengangguran? Seharusnya pemimpin itu mencari solusi yang masuk akal dan memberi martabat kepada kaum laki-lakinya. Solusi pengangguran, ya ciptakan lapangan kerja. Sesederhana itu. Bagaimana menciptakan lapangan kerja? Bisa dengan mendorong UMKM lewat permodalan, atau membuka lowongan kerja dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta. Ada banyak kok di Indonesia ini. Bisa juga dengan mempermudah proses investasi agar investor asing semakin banyak yang masuk ke Jakarta, agar lapangan kerja menjadi lebih banyak yang tersedia. Jika mereka memang tidak punya skill, bisa mereka dilatih di semua
balai latihan kerja lalu mereka siap untuk bekerja. Ingat, harga diri seorang lelaki itu ada pada status sosial dan kemampuannya menafkahi rumah tangganya, bukan untuk dinafkahi. Jika laki-laki yang tadinya pengangguran bisa bekerja dengan mandiri lalu mampu menafkahi keluarganya, maka akan timbul kebanggaan dalam dirinya. Saya ternyata bisa lebih terhormat di mata orang-orang. Sebaliknya, jika laki-laki malah dinafkahi oleh janda kaya, maka tidak ada kehormatan bagi laki-laki di sana. Selamanya laki-laki itu akan rendah di mata janda kaya dan seluruh keluarganya. Bagi perempuan, berkelakar dengan sebutan janda juga bisa dianggap sebagai diksi yang meremehkan perempuan Jakarta atau istilahnya bisa disebut sebagai seksisme. Janda sering dianggap sebagai golongan lemah, padahal sejatinya tidak seperti itu adanya. Perempuan bukan hanya soal urusan seks atau ranjang, tetapi juga laki-laki yang dewasa, bijaksana, dan mampu membimbing rumah tangga ke arah yang benar. Kelakar Susono ini bisa juga dipersepsikan bahwa perempuan sebagai objek seksual karena seolah-olah janda hanya butuh teman laki-laki untuk memenuhi hasrat biologisnya. Janda atau ibu yang sudah tidak punya suami, lazimnya orang-orang yang sangat tangguh. Biasanya janda lebih memilih untuk tidak menikah lagi dibandingkan dengan duda, bukan malah berharap untuk dinikahi, apalagi sampai menafkahi lelaki pengangguran seperti kelakar wakilnya Ridwan Kamil ini. Ibu-ibu yang ditinggalkan oleh suaminya biasanya juga akan memilih sebagai single parent untuk memastikan masa depan anak-anaknya jauh lebih baik dari nasibnya. Selain merendahkan nabi, agama, laki-laki, dan perempuan, ucapan Susono ini juga merendahkan kota Jakarta itu sendiri. Kota yang dibangun dengan cara intelektualitas, bukan dengan kampanye murahan berbau politik identitas. Jakarta bisa bersatu karena kerjasama laki-laki dan perempuan, bukan dominasi terhadap gender yang lain. Perempuan dan laki-laki itu setara derajatnya. Jakarta bisa lebih besar karena bersatunya semua suku, agama, dan golongan. Lalu dengan caranya masing-masing, ikut berpartisipasi membangun kota Jakarta menjadi jauh lebih maju dari yang dulu. Ide mengatasi pengangguran dengan meminta agar janda kaya menikahi laki-laki muda. Pengangguran itu jelas-jelas melecehkan martabat kota Jakarta itu sendiri. Warga Jakarta jelas tidak sehina itu, kawan. Maka, permintaan maaf Susono berdurasi kurang lebih 3 menit itu jelas sebuah kekhawatiran atas nasib dan masa depannya sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Pernyataan ini blunder dan malah menjadi beban bagi Ridwan Kamil. Jika wakilnya Pramono Anung, Rano Karno malah sukses mengangkat elektabilitas Pramono Anung di berbagai segmen. Susono malah membebani elektabilitas Ridwan Kamil dengan berbagai pernyataan blundernya yang kali ini jelas-jelas disebut menista Nabi Muhammad. Apalagi dalam berbagai hasil survei, tren elektabilitas Ridwan Kamil semakin merosot. Sudah pasti elektabilitas pasangan berwarna biru ini semakin tergerus dengan pernyataan Susono kali ini. Karena faktor agama dan isu SARA masih menjadi faktor penting dalam sebagian besar voters Jakarta untuk menentukan pilihannya. Mungkin Susono tidak ada niat secara sengaja untuk merendahkan Nabi dan agama Islam, tetapi niat dan kebiasaan kader-kader PKS untuk mempolitisasi agama akhirnya menemui jurang saat ini. Suara Ridwan Kamil bisa terjun bebas karena kelakar yang tidak penting dan salah alamat ini. Seperti kata Fadlizon pada tahun 2017 lalu, minta maaf berarti mengakui dirinya bersalah, tetapi proses hukum akan terus berjalan. Hari ini, Gerakan Pemuda Ansor dan Ormas Betawi Bangkit sudah melaporkan Susono ke polisi dengan tuduhan menistakan Nabi dan agama. Laporan lain segera menyusul seperti Ikatan Santri Jakarta dan ormas lainnya. Kurang-kurangilah berkampanye dan berpolitik identitas. Agama itu urusan pribadi dan masing-masing kepada Tuhannya, sedangkan politik itu sikap kita kepada pemerintah dan negara. Tawarkanlah ide-ide dan kebaharuan kepada kota Jakarta.
Tawarkan gagasan yang menyatukan kemajemukan, bukan malah mempertajam polarisasi. Jangan munculkan lagi trauma soal masa lalu yang pernah menyeduh luka bagi kota Jakarta. Saatnya Jakarta menyala, pemilu yang riang dan gembira tanpa harus melukai satu sama lain, tanpa harus merendahkan perempuan, tanpa harus memperalat agama sebagai produk politik. Saya John Sitorus, Insight.